segenap teman-teman semua jamaah Yasin Tahlil Yastana dan ngaji kitab dan juga jamaah manakib yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mensyukuri nikmat Allah yang terbesar berupa kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud pernah berdialog kepada Allah, menanyakan, ya Allah, nikmat apa yang paling kecil menurut engkau? Nikmatmu yang paling kecil itu apa? Maka kemudian dijawab oleh Allah, nikmatku yang paling kecil adalah nafas yang kamu hirup setiap hari. Kamu bisa bernafas setiap hari, itu merupakan nikmat yang kecil. Coba bayangkan, padahal itu menurut kita mungkin sangat besar ya. Paling sama bernafas itu beban. Yang kedua kemudian, lalu nikmat yang terbesar apa? Nikmat yang terbesar adalah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar. Sehingga dalam hadis qudsi itu adalah firman Allah tapi disampaikan melalui bahasa Rasulullah. Disampaikan melalui bahasa Allah namanya Al-Quran. Tapi kalau firman Allah disampaikan dengan bahasa Nabi Muhammad itu namanya hadis qudsi. Laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Termasuk adanya kita semua, itu adanya Rasulullah. Maka kita sangat bersyukur kan dengan nikmat yang besar itu, karena Allah berfirman, qul bi fadlillahi fabidzalika falyafrahu. Dengan apa? Fadl Allah, qul bi fadlillahi fabidzalika falyafrahu. Maka apa bi rahmati wa qul bi rahmati fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Nah, termasuk kita bergembira pada malam ini, walaupun mungkin dalam merayakannya ya sedikit acak-acakan. Yang dibaca juga ya maulid berjanji ya juror, campur aduk itu tidak fokus gitu. Sampai seandainya mungkin bisa fokus satu terbang atau ada terbangannya walaupun kecil-kecilan, dan kita bisa memanggil tetangga selain jamaah kita, itu mungkin akan lebih baik untuk merayakan. Kemudian juga dengan persiapan yang kurang matang, maka ketika aku sampai di sini harus punya pikiran speaker, sound system, harus tidak nyantai, bingung mana bang, tidak ada persiapan saya matang. Tapi ya alhamdulillah, malah kadang-kadang kita tak khawatir dari mau itu jangan-jangan langsung ke susu waduh ya Pak sudah mana pagi. Nah, karena kita tidak mempersiapkan waktu spesial untuk maulid. Makanya untuk ke depan itu kalau mau memperingati maulid ya dipersiapkan, waktu kamu juga dikhususkan. Jangan memperingati Nabi tapi sih setengah-setengah. Pak oke Pak itu kurang bagus. Karena orang fokus kepada Rasulullah itu. Kemudian yang kita baca pun kadang-kadang juga tidak pas. Dalam kitab Ma'ad berjanji itu di awal itu sudah dikatakan al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusali wa yusallimu taslima. Surga itu merupakan kenikmatan, al-jannatu wa na'imu, surga dan kenikmatannya itu merupakan apa? Al-jannatu wa sa'du lima, itu kebahagiaan bagi orang yang membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusali wa yusallimu wa yubarik alaih. Tapi kadang-kadang ketika dalam pembacaan maulid Nabi justru malah lepas dari itu. Bukti nih, ketika dari al-jannatu wa na'imuha jawabannya Allah sampai tekan tering sini Allah tetap tidak ada selawatnya. Jadi itu saja sudah tidak pas. Kenapa saja para berjanji kok nyalahin nandur al-jannatu wa na'imuha? Berarti peringatan. Milih iki lho, selawat sing akeh. Maka yang dibaca dijawab yang cerita Rasulullah ya selawat. Akan lebih baik lagi ketika kamu yang tidak baca itu dalam hati baca
baca selawat. Bikin dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika sampai pada akhir dijawab sallallahu alaihi. Itu berarti dalam majelis itu betul-betul selawat dan berarti betul-betul mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Jafar Al-Sindi. Itu. Nah, itu hanya sekedar sedikit saja tak. Nah, kemudian Maulid Nabi. Maulid Nabi itu menurut Syekh Al-Hafidz As-Suyuti, tapi dulu orang dulu di Mekah itu yang namanya Al-Hafidz itu orang yang hafal 1000 hadis, itu julukannya Al-Hafidz, bukan hafal Al-Quran. Orang hafal Al-Quran kan sebenarnya julukannya Al-Hamil, untuk hamil Quran. Tapi di Indonesia Al-Hafidz itu banyak orang yang hafal Al-Quran. Jadi As-Suyuti, Imam Suyuti itu mengatakan bahwa peringatan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah mengumpulkan banyak orang. Kemudian di situ dibacakan Al-Quran, kemudian dibacakan cerita sejarah tentang Rasulullah mulai dari lahir sampai meninggal, kemudian baru makan-makan. Ya memang iso seneng orang rupanya memang seneng, ya iso seneng-seneng. Ya mangan-mangan pun baca. Jadi kita kalau nengke kok ono sing rasane berarti orang pas. Orang kan gremeng. Yang lain orang jadi masalah biar cara kasar ini kadang-kadang kita kan menganggap sesuatu yang tidak begitu penting, tapi kadang-kadang juga itu penting kemenangan. Nah, yang ingin saya itu fokusnya seperti itu, dan ingin memperingati ya fokus. Ibaratnya gini, sampai memperingati kelahiran anak, ulang tahun anak yang wis tahu ya, ulang tahun anak kan spesial. Wah, direncanakan fokus spesial, anget pakai duit semen jajan patah begi, itu kan spesial khusus. Padahal anakmu kurang kena. Bisa pakai diapi apa orang, bisa nulungi mau-maunya orang kurang kena. Tapi sama harus senengnya kurang, wah luar biasa. Sedangkan Rasulullah itu jaminan jelas. Kalau merayakan Allah itu jelas mendapatkan manfaat yang luar biasa. Karena Rasulullah jelas menolong, jelas kita harapkan. Kadang-kadang itulah nafsunya kita itu kadang-kadang selalu mengajak. Itu sing ora pas. Malah saya kalau berdoa dari berjanji itu malah sering yang saya ulangi 3 kali itu malah sing wa tukhallisona min asyawati wa atma'il qalbiyah. Ya Allah, selamatkan kita, selamatkan aku dari boyongnya nguasai nafsu atau bisyahwat ya. Atau Indonesia apa batu halisana min asyawati wal akbar qalbi, dan penyakit hati. Nah, itu loh berarti itu sing kadang tak daripada waktu haqiqolana minal amali mabikaduna. Kita berarti kan ya Allah, semoga kita dia apa yang kita angan-angan itu dinyatakan oleh Allah. Sing jangan awak iki bener apa ora? Nuruti nafsu ta apa ndak? Nah, berarti keangan-angannya ya nafsu toh. Maka sujud dasarnya ya waktu horizontal itu. Baru setelah itu baru apa yang kita angan-angan itu tercapai, tapi sudah lepas dari nafsu. Ini urutannya yang urut ya. Terus watak macam anak sendiri jangan diulangi. Watak macam anak ada minak sebentar, ya Allah panjang ratakan jamaah kita. Hadap min khoza ini sabar dari gedung-gedung pemberian engkau yang agung. Itu saja cari ulangi ya. Sing selalu sing ulangi mesti sing wah, terus sing jauh apa sing diharap sing diharap begini kadang-kadang kan juga karena nafsu. Ya tapi yo sesungguhnya orang, tapi ya ini mau maka didasari oleh apa yang mau waktu kalisona min asyawat jadi difokuskan itu maksudnya didasari oleh itu, sehingga apa yang kita rencanakan, yang kita inginkan itu juga berdasarkan nafsu. Ini sampai jam berapa yang mungkin istilah mana yang khawatir, malah ini juga terserah sampai kabeh mau jamaah isak dulu apa Pak sisa mangan bubar apa Pak jamaah nek jamaahnya cepet suratnya pendek-pendek setuju suwi-suwi baru gawang selesai makan sing biasa jamaah pilih daripada bukan langsung jalan bedan kemarin mana kan terus sekarang ya jamaah itu kadang-kadang kita itu sok kadang-kadang suatu apa
di satu majelis yang baik kadang-kadang kita meninggalkan pergi ke majelis yang lain, padahal di majelis ini juga baik. Kita dalam merayakan Rasulullah. Salah satu juga ketika kita ziarah, kita itu kadang jadi orang yang seperti bodoh goblok. Nah ono apa ini biasanya ono ziarah itu ono sholat jamparane jamak kosor. Kadang ono sing di mana ragel melu. Sokor sholat dhewe. Padahal nek muni ono matahari atau apa Maret, Indomaret ono diskon besar-besaran, perayaan nabi. Wah, diskon pulayu, urip Alfamart. Tapi sing gawe diskon Gusti Allah malah payu. Iki sing gawe diskon Gusti Allah. Sampeyan mau ayo makane sampeyan salat dhewe kata wiridan karo jamaah jamaah kosor itu lebih utama sih jamaah kosor. Bukan yang sendiri terus komplain. Wis sampeyan arane diskon bocah diskon malah ora gelem karo toko sing aweh menungso mlayu-mlayu cicilan dene rawuhan perayaan diskon isi pura takut-takut diskon Gusti Allah malah dewean. Itulah kadang kita itu apa yang kadang-kadang menurut kita itu pas, tapi kadang-kadang sebenarnya tidak pas. Karena apa ini kita meninggalkan yang lebih utama. Kadang-kadang kita angel sih, kadang-kadang sholat itu kalau ada sampan mondok dari syarat bingung mana ya. Mbah Maimun Zubair itu nek jamaah subuh ki wis pantai waktu nih. Utama nek nyantri nang kono adzan langsung sholat yo ora salah ini. Padahal jamaah lebih utama. Ya, itu betul karena saya pernah nginep di sana. Begitu nginep yang itu urung jamaah subuh wis padang kemarin nembe ono adzan ono komat jamaah subuh itu meh. Nah itu dulu saya betul aku ya padang. Kecuali di Meranggen mana jamaahnya cepat nek subuh khusus subuh. Itu. Nah, asar biasa setengah 5 jam 4 biasa. Sama rata lunga nang kene begitu repro jadi setengah 5 ono adzan. Dan opo yang mene? Adzan asar. Pak jamaah salat asar. Kene yo geger. Adzan jamaah geger. Keliru pokoke. Cuma pemahaman kita itu kan dalam lingkungan karena mempertahankan jamaahnya. Ya, itu. Jadi itu. Kemudian, ini makanya saya juga nahani termasuk Kang Pantoni. Coba diborong dhewe. Gawe iki. Kira-kira Pak Monco juga. Wis ana sing direncanakan bareng Pak Isan mbek mulai. Ayo ora fokus. Jajal sing bagian ku dhewe, akhirnya mulai bar magrib. Aku pikir kok Pak tak bar magrib cepet yo paling wong ya yo. Udah udah siap ternyata ya kuwi. Makanya berarti kita memang kurang persiapan. Makanya kemarin ketika ngaji coba malah pikiran bukan tahun ini, tahun depan. Tapi setiap kegiatan harian mungkin sisihkan 10.000 diniati ke Maulid Nabi tahun depan. Fokus kemudian undang mungkin berulang pertanyaan sidik dan sebut dan tonggo-tonggo itu. Karena kita itulah. Makanya kita itu kadang masih kalah dengan orang Badui. Orang Badui itu begitu hebatnya cintanya kepada Rasulullah. Hebatnya kalau cintanya kepada Rasulullah. Tapi kita kadang-kadang malah enggak. Orang Badui itu terkena goblok, tapi gobloknya seneng banget Masya Allah. Orang-orang Badui itu kan ngapa sampai tanya kepada Rasulullah tentang dia apa hari kiamat. Anjir Nabi ini nerangin di kiamat malah yang itu menengkapi dosa sedih malah gue ngadeg tak kok. Ya Muhammad, aku kok nerangin kiamat. Lah kapan kiamat gue? Digone. Nah, iki tak kok ya jawabannya dari sekarang kan lebih arti. Ya sampean kok bisa takut waktu di kiamat kapan dan persiapannya sama nopo? Ya aku ora persiapan apa-apa, salat coba. Mau modalku siji aku seneng karo sampean. Aku kok seneng karo sampean, seneng karo Nabi. Nah, barulah kemudian manhab ini kalau nama itu jangan. Jadi apa almarhum aman orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Jadi mana penting sekali kita memperingati Maulid. Tapi karena betul-betul senang loh. Kita utama difokuskan karena sebuah jamaah difokuskan. Walaupun pengadaannya sangat sederhana. Yang penting di dalam majelis itu
intinya aku baca Quran, riwayat, seneng makan-makan. Wes, aja kecewa. Kok ana panganan rada pedes atau pedes ya aja rasa kecewa. Aduh, panganan iku ora usah wis bismillah kok berkah dengan Kanjeng Nabi. Masalah biasanya kita itu udah ora sabaran karena itu kan nafsu kita. Kurang asin lho, kurang asin. Waduh, asin. Oh, kesempatan kami mana pengen. Nah, selalu komentar terus. Sementara yang tidak baik kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, man apa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu karena rofiki berjana. Barang siapa yang infak atau satu dirham untuk maulid Nabi, maka bisa akan bersamaku atau menjadi temanku di surga. Satu dirham itu loh. Yang terbesar dirham. Satu dirham ya. Apa yang berlawan? Apa yang terus ya? Perkiraan kok sampai dah 45 bulan kok. Kurang lebih sama gitu. Sekitar 45 ribuan ya, antara 40 ribuan kurang itu. Kalian saya kira roti. Tapi nek ngomong orang sedangkan kita kan paling 10.000 itu maksudnya sih mampu loh, segera mampu tidak usah ikut saja. Saya mampu ikut saja. Jangan sampai orang itu bukan paksaan. Makanya kita disuruh mengadakan terus mengundang yang lain karena banyak lagi cerita kan kok maulid ini kan kurang tente waktunya kok suwi kan jam berapa mulai balik sampai sisa. Itu kemudian man agama maulid Nabi sallallahu bakat ayat Islam itu menurut Umar bin Khattab, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi maka dia berarti telah menghidupkan Islam. Menurut Sayyidina Ali, man agama maulid Nabi sallallahu la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi maka tidak akan keluar dari dunia ini alias mati kecuali dalam keadaan iman. Nah, ini yang diharapkan kita semua. Kita akan senang kepada sekarang itu kan ada musim do pintar-pintar nang HP itu sini kan mau berdakwah. Walaupun kadang dakwah dengan disertai dengan ancaman apabila kamu tidak berarti kamu termasuk orang yang merugi. Terus ngancam-ngancam disebutkan. Jadi tapi kalau saya beda. Kalau saya itu nge-share, memposting, kalau saya belum mengamalkan saya tidak berani. Kabur maktan indah Allah entahku lumala taf'alu. Jadi kalau kamu mau dakwah baca tasbih kan kamu yang amalkan dulu. Jangan hanya kalau kiriman share diwaca kok tapi dikirim ke ngakon wong sampai dhewe piye. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani begitu ditanya tentang pembebasan budak dia tidak berani jawab. Setahun kemudian baru berani, dia praktek dulu membedakan budak baru. Setelah ditanya dari jarikannya kesamaan mergo Syekh Abdul Qadir diparani. Nah, apa setahun yang lalu saya tanya kamu tapi sekarang kamu bebaskan karena dulu saya belum melaksanakan, belum melakukan. Setelah melakukan baru berani memutuskan. Jadi tak ngomongnya tak ngakoni. Harus bisa apa ngamalke dulu. Itu tidak setiap orang bisa enggak. Saya besar selawat, ya betul saya amalke, nek sing ora tak amalke, tunggu dhisik. Saudara aku Pak ngamalke, Pak Nasr ngomong ada selawat yang istimewa juga jasa anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ahlu. Itu kan nek dibaca setiap bacaan Isya apa satu kali saja itu merepotkan ribuan malaikat, 1000 malaikat. Maca ping 10, 70 malaikat wah, situ nulis ganjarane. Tapi mergo kurang lakoni yo ora tak tahan. Wis sekedar tok. Tapi nek sing tak sampaikan itu berarti saya sudah melaksanakan. Itu diantaranya penting juga agar kita itu tidak hanya sekedar seperti calo ngomong tok tapi tidak melaksanakan. Ya, itu mungkin sekedar hanya riwayat Nabi cerita tentang Kanjeng Nabi ini termasuk di maulid karena tek-tek. Sama sedikit perbedaan maulid berjanji dengan duror itu perbedaan satu duror. Nek maulid Nabi ini si komplit lengkap. Nek aku berjanji itu menceritakan bahkan wakilah-wakilah di pendapat ini, pendapat itu satu pendapat Nabi disunat, mahir disunat, satu pendapat disunati oleh kakeknya itu komplit. Tapi nek simtud duror bismillah pendapat yang dicenderungi ulama sengaran. Nah itu dikono langsung bahwa Nabi dilahirkan apa dalam keadaan hitam. Bahkan suatu riwayat lagi ada mengatakan Nabi itu lahir dalam keadaan apa seperti sesar,
bukan melalui tempat pipis tapi melalui sesar. Tapi sesar otomatis artinya membelah sendiri. Di atas itu di bawah kidal itu buka sendiri. Ya kemudian itu sebagian riwayat Nabi keluar lahir sebagian, walaupun itu orang sampai sesar, orang biasa sesar. Ya, tapi karena itu merupakan keistimewaan Rasulullah. Orang tak ini ngomong tapi ngomong dan nafsu rodok lebih aneh. Mungkin hanya sampai di sini, mungkin kita perbaiki lagi, mungkin kita senang dan kita berdoa apa yang kamu makan itu kamu niati. Ada minuman ini di untuk makan nabi, ada minuman atau itu kamu niati untuk jadi obat. Kamu niati jadi obat. Jadi tergantung niat, air itu tergantung niatnya. Makanya ada termasuk ajaran dari Wali Zaini Abdul Ghani, guru kemudian kalau mau minum ya diniati. Nawa itu syifaan ibarakatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Niati betul apa rame obat dengan barokai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi diniati apa menjadi obat. Yang makan juga diniati jadi obat. Obat dari segala penyakit, buktinya ya banyak lah. Yang benarnya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin akan menjadi evaluasi bagi